tuh dapat pertanyaan, kenapa sih orang-orang hebat dan orang-orang keren bisa ya kerja di perusahaanmu, sementara kok sulit banget kerja di perusahaanku? Oke, sebelum jawab pertanyaannya itu, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification karena aku akan upload video 2 hari sekali tentang bisnis, keuangan, beasiswa maupun perkuliahan. Sebelum bertanya tentang kenapa orang-orang hebat itu nggak mau bekerja di perusahaanmu, yang paling penting adalah jangan lupa nanya ke diri sendiri. Leadership kamu udah sebagus apa? Branding kamu udah sebagus apa? Karena kenapa orang-orang hebat hanya akan mau bekerja di perusahaan yang hebat juga. Orang-orang keren hanya akan mau bekerja di perusahaan yang keren juga. Oke, jadi ada 2 alasannya. Yang pertama yaitu branding diri sendiri dan juga branding perusahaan. Yang pertama, kamu harus nge-branding perusahaan sebagai perusahaan yang keren, perusahaan yang hebat, dan itu butuh waktu, butuh kerja keras, dan butuh jam terbang yang tinggi untuk bisa nge-branding namamu dan dikenal oleh orang-orang hebat yang nantinya kamu berharap mereka akan bekerja di perusahaanmu. Kedua, kamu juga harus bisa nge-branding diri kamu sendiri. Misalnya kamu sebagai siapa sih? Orang-orang yang hebat atau orang-orang yang keren, mereka tahu value mereka. Karena itu, mereka pengen bekerja dengan orang yang punya leadership bagus, dengan orang yang punya visi yang bagus, yang mereka mengejar suatu visi yang sama. Nah, sebagai contoh nih, aku pernah kerja di suatu perusahaan, dan di perusahaan itu aku ngerasa ketika aku masuk ke perusahaan tersebut, di hari pertama aku ngerasa kayak, wah, aku nggak tahu apa-apa. Aku merasa benar-benar anxiety, insecure banget karena aku merasa di situ aku ketemu sama orang-orang yang keren banget. Mereka expert di bidangnya, mereka bekerja keras, mereka benar-benar menengah, kecerdasannya itu menengah ke atas gitu. Tapi kemudian ternyata orang-orang hebat tersebut tidak ada yang bisa bertahan bekerja di situ lebih dari 1 tahun. Terus aku mikir, kenapa ya orang-orang hebat ini nggak bisa bekerja dan bertahan lama? Ternyata setelah aku lihat selama beberapa bulan aku bekerja, permasalahannya adalah ownernya atau direkturnya tidak punya leadership yang bagus. Sebagian dari mereka merasa, ya aku nggak dianggap. Sebagian dari mereka merasa value kerjanya nggak dihargai. Sebagiannya lagi merasa, ya aku udah kerja keras tapi kayak ya nggak ada acknowledgement sama sekali. Dan di situ aku merasa bahwa orang-orang hebat dan orang-orang cerdas butuh lebih dari sekedar gaji. Mereka juga butuh perhatian, mereka butuh acknowledgement, komunikasi yang transparan, kejelasan, dan penghargaan. Sesuatu yang sebenarnya bukan masalah uang gaji yang banyak, bukan masalah insentif yang besar, bukan masalah tunjangan, dan lain sebagainya. Dan terlebih, kalau misalnya kamu membangun perusahaan sekarang, maka orang-orang yang bekerja bersama kamu otomatis adalah generasi milenial dan di bawahnya. Jadi bukan lagi generasi X, minimal generasi Y. Nah, generasi Y ini, atau kita sebut generasi milenial, punya keunikan dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, generasi milenial ini bukan generasi yang cuma mengejar gaji, tapi mereka lebih mengejar kepada value kerja di perusahaan ini. Sebagai contoh misalnya, kamu punya suatu visi yang bagus, mereka melihat kamu sebagai seorang pemimpin yang hebat dan layak untuk ditiru, mereka bisa meneladani kamu, terus udah itu kamu punya visi besar untuk masa depan yang lebih baik, atau mereka merasa ketika aku bekerja di sini, aku akan membuat dunia menjadi lebih baik dan something like that. Nah, generasi Y adalah generasi yang seperti itu. Mereka tidak hanya bergantung pada gaji. Gaji akan mungkin menjadi nomor 1 alasan seseorang bekerja, dimana kalau misalnya ada yang menawarkan gaji lebih besar, seseorang akan pindah ke sana. Tapi sejauh yang aku tahu bahwa generasinya bukan cuma sekedar orang yang seperti itu. Misalnya ada 2 perusahaan, yang satu ngegaji 900.000 misalnya, yang satu ngegaji 1 juta, tapi yang 900.000 ini memberikan penghargaan lebih baik kepada karyawannya dibandingkan yang perusahaan yang memberi gaji 1 juta. Generasi milenial lebih cenderung untuk bertahan di perusahaan yang memberi gaji 900.000 tersebut. Nah, bagaimana pengalamannya di perusahaanmu? Bisa komen di bawah ini sehingga kita bisa sharing dan saling berbagi informasi. Nah, selanjutnya, setelah kamu punya karyawan yang keren, gimana kamu bisa mempertahankan karyawan tersebut? Kita kan nggak mau ya perusahaan kita ini turnover karyawannya tinggi, atau baru kerja masuk 1-2 bulan mereka udah pindah lagi, masuk 1-2 bulan udah pindah. Nah, salah satu yang menjadi permasalahan adalah kamu, kita, atau ya semuanya yang menjadi business owner, dan awalnya kita semua memang memulai bisnis dari nol. Kita memulai bisnis sendirian, tapi kemudian pada tahap tertentu ketika kita mau scale up, kita mau membesarkan perusahaan, kita nggak bisa lagi bekerja sendiri. Tapi karena kita sudah memulai dari bawah semuanya sendirian, kecenderungan kita untuk percaya sama orang lain rendah.
Apalagi kalau misalnya udah merasa pernah ketipu sama karyawannya, pasti kepercayaan kamu rendah sama karyawan. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyak kayak business owner, dia nggak cuma melakukan micromanager, tapi mereka melakukan micromanager juga. Micromanager itu kayak apa sih? Misalnya kamu jadi CEO nih, terus udah itu di bawah-bawahnya ada beberapa divisi. Kamu masih merasa nggak percaya sama apa yang dilakukan oleh tim kamu di bawahnya. Jadi kamu benar-benar ngecek sampai mikro-mikronya banget, yang kita sebut sebagai micromanager, ngecek satu persatu. Misalnya ada divisi marketing, sampai kamu ngecek lapangan kayak gimana. Oke, that's good kalau menurutku. Cuma ketika kamu menunjukkan itu di depan karyawanmu, kepercayaan mereka merasa bahwa kamu nggak mempercayai mereka, dan itulah yang membuat mereka tidak bisa bertahan lama di perusahaanmu. Setiap orang pengen dipercaya, dan mungkin mereka di awal ya nggak bekerja terlalu bagus karena ya masih, mungkin mereka fresh graduate, baru pertama kali bekerja dan lain sebagainya. Tapi setiap orang pengen dihargai. Nah, hindarilah micromanager. Kalau misalnya mungkin kamu mau ngecek, silahkan kamu berikan waktu kayak probation atau masa percobaan selama beberapa bulan sampai mereka mencapai target dan lain sebagainya. Setelah itu percayakan kepada mereka untuk bisa membantu kamu, karena bagaimanapun tidak ada perusahaan besar yang bekerja sendirian. Nggak ada perusahaan besar yang cuma satu orang yang menjalankan perusahaan tersebut terus sudah itu dia akan menjadi perusahaan besar. Nggak ada. Ada satu orang yang mungkin berada di puncak dan dia akan jadi visible man, yang nantinya mungkin akan muncul sebagai CEO, yang nantinya mungkin akan ngomong di depan, ngasih sambutan, menjelaskan perusahaannya itu kayak gimana. Tapi di belakangnya itu akan banyak invisible man yang membantu perusahaan tersebut tetap outstanding. Dan itulah caranya kalau misalnya kamu bisa pengen mendapatkan orang-orang keren. Karena ini intinya, orang-orang keren tahu value dirinya sendiri dan dia tahu di mana dia harus bekerja. Karena itu jangan lupa, generasi milenial gak cuma memperhatikan soal gaji, tapi juga hal-hal yang invisible, seperti perhatian, kepedulian, komunikasi yang baik, teladan, dan leadership dari manajernya. Terima kasih.